bahwasanya salah satu sebab terbesar seseorang terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, terjerumus ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala adalah karena terlalu cinta kepada dunia dan yang terkait dengan dunia. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ra'su kulli khati'ah hubbud dunya." Pangkal dari segala kesalahan, pangkal dari segala dosa dan kemaksiatan adalah terlalu cinta dengan dunia. Karena yang namanya terlalu cinta, maka dia pasti akan mengejar-ngejarnya. Karena dia terlalu cinta, dia tidak peduli dengan cara apa dia mendapatkannya. Kalau dia sudah terlalu cinta, maka dia tidak peduli dengan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah terlalu cinta, maka dia akan berani untuk melakukan segala sesuatu yang dapat menghalanginya untuk mendapatkan apa yang dia cintai. Oleh karena itu, inilah yang harus kita pahami. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang hamba-hambanya untuk bekerja, tidak melarang hamba-hambanya untuk mencari uang, mencari harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Mereka adalah orang-orang yang berniaga, mereka orang yang berdagang mencari harta. Tapi apa yang mereka lakukan daripada mencari harta tidak membuat mereka lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat mereka lupa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, termasuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Bahkan dengan itu pun mereka sangat takut terhadap suatu hari yang mana di hari tersebut akan tergoncang semua hati, akan tergoncang semua mata karena melihat dahsyatnya keadaan di hari kiamat. Jadi ini disebutkan dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keluasan dalam rezekinya. Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan berapa dari kalangan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keluasan dunia, keluasan harta. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Bahkan berapa dari kekasih-kekasih Allah yang Allah berikan kepadanya keluasan dalam hartanya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dunia di hatinya. Artinya mereka hanya memiliki, namun mereka tidak mencintai. Ini yang mazmumah. Oleh karena itu Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam satu hikmahnya bahwasanya beliau mengatakan dunia itu ada dua. Ada dunia yang mazmumah, tercela, ada dunia yang mubahah, boleh. Bahkan ada tiga, ada dunia yang mahmudah, dunia yang terpuji. Dunia yang mazmumah, dunia yang dilarang dan diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi adalah dunia yang mazmumah, dunia yang mengakibatkan seseorang lalai menjalankan perintah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang mengakibatkan seseorang melaksanakan kemaksiatan. Ini dunia yang dilarang. Dengan sebab dunia berapa banyak orang lain membunuh orang lain. Dengan sebab dunia berapa banyak mereka mencuri. Karena sebab dunia mereka berkhianat. Karena sebab dunia mereka menipu. Karena sebab dunia mereka berkelahi sesama saudaranya yang muslim. Bahkan sebab dunia mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena sebab dunia mereka berani meninggalkan kewajiban Allah. Dia berani meninggalkan sholatnya. Karena sebab dunia berapa banyak mereka tidak sempat lagi mengaji, membaca Al-Quran, sibuk dengan dunia, tidak sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan dunia, akhirnya banyak kemaksiatan yang dia lakukan. Ini dunia yang mazmumah. Ada dunia yang mubahah, dunia yang boleh. Dunia mubahah adalah dunia yang tidak mengakibatkan seseorang
untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan tidak juga menyebabkan untuk melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ini dunia yang mubah. Silahkan cari harta, silahkan bekerja. Dengan pekerjaan tersebut dia bisa mendapatkan harta, dia bisa mendapatkan dunia, tapi dia tetap menjalankan perintah Allah, kewajiban Allah, dan dia juga tertahan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini dunia yang mubah. Bahkan ada lagi dunia yang ketiga, dunia yang mahmudah, dunia yang terpuji, yang mana dengan dunia yang mereka miliki, mereka bisa membantu orang-orang yang lemah. Dengan dunia yang dia miliki, mereka bisa membantu ulama dalam berdakwah. Dengan dunia yang dimiliki, mereka bisa membantu madrasah-madrasah, membantu pondok pesantren. Dengan dunia yang dimiliki, mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia yang mahmudah, dunia yang terpuji. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita pahami, bahwasanya larangan-larangan mencari dunia, celaan-celaan mencari dunia, atau ada juga wanti-wanti dari agama untuk mencari dunia, maka yang dimaksud adalah dunia yang mazmumah, dunia yang mengakibatkan seseorang lupa daripada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apapun yang mereka melakukan. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Hasan Basri wa Mu'tabirin dalam salah satu hikmahnya beliau mengatakan, la tatakallaf ma'qul. Jangan terlalu memaksa terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan apa? Dalam urusan wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada orang yang berada di atas bumi kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tudayyi' masduqi. Dan jangan kita sia-siakan hal-hal yang kita diminta untuk dipenuhi. Dalam urusan apa? Dalam urusan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia yang kita tinggali sekarang adalah ladang untuk akhirat kita. Maka barang siapa yang menanam kebaikan di dunia, maka kebaikan tersebut akan kembali kepadanya di akhirat. Dan barang siapa yang menanam keburukan di dunia, maka keburukan tersebut akan kembali kepadanya juga di akhirat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "I'malu li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadah." Bekerjalah kalian untuk dunia kalian seakan-akan kalian hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadah. Ka'annaka tamutu abadah. Dan bekerjalah, beramallah untuk akhirat kalian sebelum nyawa sampai ke tenggorokan kita. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di awal tahun ini Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan kita dari cinta kepada dunia menjadi cinta kepada akhirat, menjadi dari ahli maksiat menjadi ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman setelah panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan dalam rezeki kita, umur kita, sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikil a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.